Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamisa wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mengawali bab baru, yaitu bab bayani kasrati turukil khair, yaitu bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Seyogyanya sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim itu kita banyak atau memperbanyak jalan kebaikan dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah, karena kita tahu ternyata jalan kebaikan itu adalah banyak. Sehingga apa? Sehingga ketika dia merasa bahwa dirinya lagi malas, dia masih bisa melakukan amal soleh, walaupun tidak seperti ketika dia itu lagi semangat. Kenapa? Karena dia tahu jalan-jalan kebaikan yang ada di dalam Islam. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui jalan-jalan kebaikan yang akan menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita melakukan sesuai dengan waktunya masing-masing. Yang namanya amal ibadah yang paling utama di waktu, ya, salat, tiada lain adalah salat. Suatu amal ibadah ketika waktu jihad, maka jihad yang paling utama. Dan waktu, ya, ketika ada tamu, maka yang utama tentu adalah menghormati tamu. Ya, sehingga kita bisa memposisikan diri kita, karena kita tahu jalan kebaikan tersebut, sehingga kita bisa memposisikan diri kita ini pada posisi yang tepat. Karena kita tahu yang namanya ternyata amal kebaikan yang ada di dalam syariat Islam ini adalah sangatlah luas, dan kita tidak akan sanggup menjalankan semuanya. Karena kalau itu perintah di dalam Islam, maka perintah Allah itu ada dua. Ada perintah wajib, ada perintah yang sifatnya mandub, ya, atau sunnah. Ya, yang wajib itu oke lah, ya, itu terbatas. Tapi yang sunnah ini atau yang mandub ini adalah sangatlah luas. Sehingga apa? Sehingga kita perlu mengenal sedikit banyak itu tentang jalan-jalan kebaikan tersebut, sehingga ketika kita ini mengalami satu kondisi, mungkin kita sedang sibuk, kita bepergian, atau kita sedang sakit, maka kondisi-kondisi tersebut tidak menghalangi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu, oh ternyata saya masih bisa untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika kita tidak mengetahui jalan-jalan kebaikan tersebut, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Kita ini merasa bahwasanya tidak bisa melakukan kebaikan. Orang kadang memahami yang namanya kebaikan itu ya sholat, kan? Seakan-akan kebaikan itu hanya sholat saja, tidak. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini letaknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan ketika kita mampu melakukan ketaatan, ya, dan mengambil jalan-jalan kebaikan tersebut, maka semua yang kita lakukan pasti akan dihitung, ditulis, dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan. Ma-nya itu kalau dalam ilmu ushul fikih itu ma, ya, mausul, yang artinya itu semua.
Dari semua kebaikan yang kamu lakukan apapun bentuknya, maka Allah itu mengetahui. Ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang semakna dengan ayat tadi, masih dalam surat Al-Baqarah juga. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya. Sehingga oleh karena itu, ketika kita sudah mampu mengamalkan, maka amal itu bukan untuk Allah. Faedah dari amal kebaikan yang kita lakukan itu selamanya tidak pernah menjadikan Allah itu tambah mulia, ya, tambah agung, tidak. Murni apa yang kita lakukan dari suatu ketaatan yang diperintahkan oleh Allah atau menjauhi satu larangan yang dilarang oleh Allah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, sehingga Pak, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi bagi diri tersebut itu adalah kebaikan, balasan kebaikan dari kebaikan yang ia lakukan, dan bagi diri tersebut atau bagi orang tersebut itu adalah balasan dosa setimpal dengan perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menilai ya sesuai apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan. Bukan dalam arti kalau kita melakukan ketaatan, semakin taat berarti Allah semakin mulia. Tidak. Ya, karena dalam hadis qudsi itu kan sudah dijelaskan oleh Allah. Jadi andai kata penduduk seluruh dunia ini semuanya mukmin, seperti imannya orang yang paling beriman, itu pun tidak akan pernah membuat derajat Allah semakin tinggi, semakin Allah mulia, tidak. Atau sebaliknya, kalau andai kata penduduk seluruh muka bumi ini itu kafir, seperti kafirnya orang yang paling kafir di muka bumi ini, itu pun tidak akan pernah mengurangi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga murni apa yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Yang akan memanen ya kita sendiri. Sehingga apa? Man amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, fali nafsihi, maka untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kembali kepada Allah, karena Allah itu nggak butuh, ya. Allah memerintahkan kita untuk taat, untuk menjauhi segala sesuatu itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan-jalan kebaikan di dalam Islam atau dalam syariat Islam itu sangat banyak. Kita ya diberi contoh oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan berlandaskan beberapa hadis. Kita ambil contoh semua hadis. Yang pertama dari Abu Darrin, ya, Jundub, ya, Ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal. Aku katakan, wahai Rasulullah, ya, amal apakah yang utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabili. Iman yang utama itu yang pertama adalah apa? Amal yang utama itu dalam Islam apa yang pertama? Iman kepada Allah. Karena kalau orang ada iman kepada Allah itu kan cabangannya banyak. Rukun iman yang 6 itu kan intinya iman kepada Allah kan gitu. Dari iman kepada Allah nanti iman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab suci, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, kan begitu. Jadi al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jihadu fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. Qultu, sahabat Abu Darin bertanya lagi, ayyur riqabi afdal. Kalau budak yang paling utama itu budak yang kayak apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Budak yang paling utama itu adalah budak yang paling bernilai bagi keluarganya, dan budak yang paling paling tinggi harganya. Karena apa? Kalau ini dimerdekakan nilainya lebih. Ya, walaupun sama-sama budak. Kalau seorang budak harganya murahan dengan budak yang harganya mahal, ya ketika dimerdekakan
ya yang harganya mahal itu tetap lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai suatu amal itu juga kadang melihat dari sisi besar kecilnya, kemudian dari sisi yang namanya berat atau susahnya, ya, sehingga apa? Sehingga bisa berbeda-beda. Kemudian apa? Qultu, sahabat Abu Dharin bertanya lagi, fa illam af'al, kalau andai kata aku nggak bisa memerdekakan budak wahai Rasulullah, kira-kira apa yang harus aku perbuat? Ini berarti menunjukkan Abu Dharin itu ingin bertanya kepada Rasulullah, jalan-jalan kebaikan yang bisa aku lakukan itu apa wahai Rasulullah? Iman kepada Allah oke lah, berjihad fisabilillah oke. Tapi kalau memerdekakan budak, yang paling utama, yang paling bernilai bagi keluarganya, dan yang paling mahal harganya, wah nggak sanggup aku. Maka kemudian dia bertanya, ya, fa illam apa, kalau aku nggak bisa melakukan memerdekakan budak itu apa yang harus aku lakukan Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, tu'inu sani'an aw tasna'u ya liikhraq, ya kan itu. Kalau kamu itu tidak, ya, dalam satu riwayat itu bukan soni'an, do'ian, tu'inu do'ian, ya kan itu, ya apa? Membantu orang yang terlantar, ya, bantu orang yang tidak punya atau orang yang terlantar, gelandangan semua, kan begitu. Au tasna'u li ikhraq, ya, apa? Atau kamu itu adalah apa? Membuatkan sesuatu yang apa? Untuk orang yang akhraq, orang yang tidak bisa bikin, ya. Mungkin Anda bisa membikinkan ibaratnya kursi bagi orang tersebut yang dia sangat butuh, ya, kursi, kemudian dia nggak bisa bikin, Anda bikinkan. Maka apa? Maka itu adalah amal yang utama, yaitu apa? Membantu orang yang sangat membutuhkan, intinya kan begitu. Qultu, maka kemudian aku tanyakan, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika aku, ya, lemah pada sebagian amal? Kalau aku nggak bisa melakukan suatu bagian dari amal ini, saya nggak bisa, tapi saya bisa ini, bagaimana Pak Rasulullah? Ya, kalau kamu nggak bisa melakukan suatu amal, maka ada amal yang perlu kamu lakukan. Apa itu? Qala takufu syarraka anin nas, yaitu apa? Cegahlah, ya, keburukanmu dari manusia. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu berbuat kejahatan, keburukan kepada orang. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik, jangan menyakiti, ya. Kalau kamu nggak bisa memberikan kebaikan kepada orang, yang terpenting jangan menyakiti. Maka apa? Itu kebaikan. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik, maka itu merupakan bagian dari sedekah darimu untuk mensedekahi dirimu. Ya, Masya Allah. Sahabat Abu Dharin ini mengajarkan kepada kita, dia ingin banyak tahu tentang jalan-jalan kebaikan. Kira-kira kalau aku nggak bisa ini, apa yang harus tetap aku lakukan? Ini berarti menunjukkan bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang mereka itu sangat apa? Bersemangat untuk memperbanyak jalan kebaikan. Mereka bersemangat untuk mengetahui jalan kebaikan tersebut, sehingga apa? Ketika dia tidak sanggup satu jalan, masih ada jalan yang lain untuk bisa diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupannya. Dan Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban itu sesuai dengan pertanyaan dan kondisi yang bertanya. Siapa? Sehingga ini menunjukkan Rasulullah itu bergaul dengan para sahabat itu sangat akrab banget. Dia tahu mana yang paling dibutuhkan oleh sahabat tersebut dan mana yang paling maslahat bagi sahabat tersebut. Ini yang harusnya, ya, menjadi sebuah apa? Catatan bagi para dai, ya, para ustadz, para ulama itu di sini. Jadi memberikan sebuah jawaban itu benar-benar yang tepat, ya. Jadi tidak asal jawaban, tidak, tapi tepat bagi orang yang bertanya tersebut. Supaya apa? Supaya bisa dipraktekkan dan nyata bagi sahabat tersebut. Kalau kita mau contoh yang lain semua,
Dalam hadis yang lain itu kan sahabat Abu Dzar itu kan termasuk sahabat senior. Tapi beliau itu tidak pernah diangkat oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Nggak pernah dikasih amanah jabatan atau apa. Jadi pemimpin perang semua atau mungkin sisi apa, nggak pernah. Sehingga apa? Suatu saat dia minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku menjadi seorang pemimpin? Yang Usama usia 18 tahun sudah jadi panglima perang, kan gitu ya? Coba bayangkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, innaka mru'un dhaifun, ya, wa innal imarata amanah, ya, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang lemah dalam mengemban amanah ini. Dan sesungguhnya jabatan itu amanah. Dan aku takut nanti kalau kamu tak kasih beban, malah justru menyebabkan kamu tidak amanah menjadikan kamu malah masuk neraka. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau itu seorang penuntut ilmu, karena beliau itu masuk Islam belakangan, ya itu. Tapi dia ingin ibaratnya ingin menyalip generasi-generasi awal dengan apa? Dengan ilmu, kan gitu. Maka setelah beliau masuk Islam itu, beliau berazam di dalam hatinya, kemanapun Rasulullah pergi kalau di siang hari, Abu Hurairah harus mengikutinya. Untuk apa? Menghafal hadis-hadisnya, ya kan gitu. Karena Rasulullah melihat Abu Hurairah itu begitu semangat dengan ilmu, maka dikasih amalan yang paling cocok, paling tepat bagi sahabat Abu Hurairah. Supaya apa? Supaya bisa mendukung ya apa yang dia suka tadi dari kebaikan. Akhirnya apa? Kasih amal. Apa amalnya? Amalnya Abu Hurairah sebagaimana dikisahkan beliau sendiri itu kan, ausani ya khalili bitalas. Kekasihku Rasulullah itu mewasiatku 3 hal. Apa wasiatnya itu? An utir qabla an arqud. Aku disuruh sholat witir sebelum tidur. Ini paling tepat bagi penuntut ilmu. Jadi bukan tahajud. Kenapa? Kalau tahajud ngurangi tidur, akhirnya sekolahin ngantuk, neng pondok ngantuk. Ya, kalau udah ngantukan bahaya kan, nuntut ilmu ngantukan. Ya kan gitu. Ya, jadi apa? Itu bahaya. Nah, jadi apa? Sehingga dikasih witir sebelum tidur. Kemudian apa? Wa an usolli rakaatai duha. Aku disuruh sholat 2 rakaat duha. Ya Pak. Ini cocok bagi santri pondok gitu ya. Jadi witir sebelum tidur, kemudian waktu istirahat, namanya pondok kan longgar ya. Ya, istirahatnya bikin 45 menit semua. Kan nggak ada masalah. Ya kan itu, 15 menit suruh duha. Ya, setengah jamnya mereka buat ibaratnya buat makan snack atau buat main, istirahat kan, itu menghilangkan penat dari belajar kan gitu. Jadi cocok dan tepat. Kemudian diwasiati oleh Rasulullah untuk puasa dalam 1 bulan itu 3 hari puasa sunnahnya, cuma 3 hari ya, bukan Senin Kemis kebanyakan pondoknya banyak untung nanti, ya kan itu ya. Ya, jadi jadi cuma puasa 3 hari, puasa ayyamul bid. Jadi puasa ayyamul bid. Karena tahap pelatihan kan gitu. Anak SMP itu nggak usah Senin Kemis lah. Ya, ayyamul bid aja itu bisa melanggengkan itu sudah top sudah. Ya, jadi kayak gitu. Nanti SMA-nya baru puasa Senin Kemis. Nah, itu silakan dilatih. Ya kayak gitu. Tapi yang ingin kita sampaikan itu masalah muslim. Rasulullah itu memberikan suatu amal itu sesuai dengan kondisi para sahabat. Begitu pula ketika menjawab suatu pertanyaan itu memang diberi jawaban yang tepat sesuai kondisi dari sahabat tersebut. Itu kalau terkait perkara-perkara tambahan. Tapi kalau terkait yang wajib ya jelas sama, gitu. Tapi kalau untuk yang amaliyah khusus bagi seseorang, kira-kira yang paling cocok bagiku apa wahai Rasulullah? Kasih wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa jalan kebaikan itu adalah sangat banyak.
baik yang kecil ataupun yang besar, itu sangatlah banyak. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbiqu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Di setiap pagi, ya, setiap persendian dari kalian itu wajib disedekahi. Jadi ala di sini artinya wajib, wajib disedekahi. Kalau di dalam hadis yang lain itu adalah apa? Kita ini memiliki persendian 360 persendian. Semua wajib disedekahi. Kalau satu sendi 1000, berarti Anda harus satu hari infaknya 360.000. Gaji nentong, ya, kuli, ya, jadi tukang cuma 120.000, ini masih tekor, ya kan itu, ya, jadi gak seperti itu. Coba bayangkan, satu sendi 1000 semua, Anda harus berinfak dalam satu hari, itu adalah setiap pagi 360.000. Siapa yang kuat? Ya, jadi siapa yang kuat? Ya, jadi kayak seperti itu. Namun Allah itu tahu masih banyak, ya, amal-amal yang pahalanya itu seperti sedekah, sehingga beliau mengatakan fakullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan tasbihmu subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, yaitu apa? Ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, ucapan la ilaha illallah, tahlilmu itu adalah sedekah. Ya, wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan takbirmu Allahu Akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan kebaikan itu sedekah. Menasihati anak, seorang guru menasihati murid-muridnya mengarahkan kepada kebaikan itu sedekah. Ya, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Ada anak mungkin mau apa, ibaratnya mau ngambil mangganya tetangga, Anda apa, tegur, jangan, itu sedekah, ya. Jangan kita ini apa, ibaratnya biaranlah bukan anakku, ya, bukan cucuku, salah. Kalau Anda menegur itu adalah sedekah, ya, dan Anda menyelamatkan anak itu. Supaya apa? Supaya tidak biasa melakukan kasus pencurian. Ya, kalau kita tidak peduli apa yang terjadi, dia akan mudah melakukan kejahatan. Terkadang anak itu biasa melakukan kejahatan itu karena apa? Karena lingkungannya itu tidak peduli dengan anak-anak tersebut. Maka ini apa? Maka kita ini berbeda. Kalau saya merasakan dulu ketika saya masih kecil, yang namanya tetangga itu benar-benar bahwasanya kalau tahu di lingkungannya itu ada anak yang bandel, mesti diawasi, semuanya mengawasi. Sehingga apa? Sehingga terkontrol. Kalau kehidupan masyarakat itu sudah individu-individu, tidak peduli yang lain, maka itu akan cepat rusak. Ya, karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu akan merusak tatanan sosial masyarakat. Sehingga kemudian menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, ketidakamanan. Kemudian apa? Itu juga mengundang yang namanya musibah, ya, dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi itu semuanya itu 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Ternyata apa? Untuk mensedekahi 360 persendian kita itu cukup Anda sholat duha 2 rakaat itu sudah mensedekahi 360 persendian. Kenapa? Karena kalau kita sholat maka kita semuanya menggerakkan sendi-sendi kita. Berarti apa? Itu sudah mensedekahi. Masya Allah. Ini kalau kita tahu jalan kebaikannya maka apa? Ternyata mudah, ya. Untuk menggapai kebaikan itu adalah mudah. Sehingga apa? Sehingga di sini letaknya. Maka kalau kita sudah tahu hal-hal yang kecil kayak begini, amalkan, lakukan. Jangan kemudian nyari yang gede-gede lah. Ya, kalau yang gede-gede itu biasanya berat, butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Tapi kalau yang remeh-remeh itu kan biasanya ringan. Sehingga apa? Sehingga ini akan melatih kita
Yang sudah pernah kita sampaikan, kalau skala prioritas dalam beramal itu dalam hal yang sunnah atau yang mandub itu carilah suatu amal yang bisa Anda lakukan secara kontinu, istiqomah walaupun sedikit. Nggak usah mikir yang gede-gede dulu, nggak usah. Yang kecil dulu untuk pelatihan. Supaya apa? Supaya diri kita, jiwa kita ini biasa melakukan ketaatan dulu. Nanti kalau kita sudah biasa, maka akan ringan untuk melakukan yang lebih berat daripada itu. Karena namanya tahapan itu penting. Ya, tadarruj di dalam berdakwah, di dalam beramal itu penting. Ya, jangan pernah kita melalaikan. Karena Rasulullah sendiri ketika berdakwah ya pakai tahapan. Ya, dulu ketika awal-awal diangkat jadi nabi, beliau berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya kan begitu. Kemudian setelah diperintahkan untuk terang-terangan, beliau terang-terangan. Itu pun pakai tahapan. Jadi tidak langsung semuanya apa yang kita ketahui langsung kita berikan kepada umat, belum tentu. Ada kalanya umat belum paham, belum bisa menjangkau. Akhirnya apa yang terjadi? Malah bikin mereka menjauh dari kebaikan yang kita inginkan. Jadi apa? Ada waktunya, ada kondisinya, ya, yang apa semuanya itu harus kita pahami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain terkait tentang banyaknya jalan kebaikan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, sehingga apa? Aku bisa melihat amal-amal baiknya dan aku bisa melihat amal-amal buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Dan ternyata aku jumpai di antara amal kebaikannya umatku, ya, yang banyak dilakukan itu adalah apa? Yumatu, ya, al-adha yumatu anit tariq. Rintangan, halangan, ya, yang ada di jalan disingkirkan. Itu kan remeh, bener nggak? Kadang kita nggak kepikir kalau itu kebaikan. Anda naik sepeda semua, di situ kok ada batu yang berbahaya. Ini kalau meleset orang lagi naik sepeda motor ini bisa jatuh. Anda ambil, Anda pinggirkan. Itu adalah kebaikan. Dan itu bagian dari cabang keimanan, kan gitu. Anda ternyata apa? Mungkin lagi jalan-jalan pagi kok ada paku. Ya, wah ini bahaya kalau kena kaki, bahaya ini. Anda ambil, Anda tempatkan yang aman. Itu adalah termasuk amal kebaikan yang banyak kita sepelekan, tapi ternyata itu benar-benar bisa menjadi amal soleh. Kenapa? Sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh itu biasanya tidak ada pamrih. Nggak ada pamrih. Kenapa? Oh, dianggap kayak nggak amal soleh, bener kan gitu? Ya. Sehingga apa? Sehingga disepelekan, tapi benar-benar tulus, ikhlas. Kadang yang kecil-kecil itulah yang menyelamatkan. Kalau yang gede-gede itu biasanya banyak yang namanya udang di balik rempeyek. Ini kan begitu. Ada maksudnya. Ya, orang bersedekah, ya, ibaratnya apa? Bagi-bagi sembako. Kenapa? Karena waktu kampanye. Ini kan gitu. Tujuannya apa? Pengen dipilih. Kan begitu. Ya. Jadi apa? Kemudian dia ngasih sesuatu. Kenapa? Oh, ini lagi musim pilkades, ya kan begitu. Ada maksudnya. Sehingga apa? Bisa jadi tidak jadi amal soleh karena ada riyaknya, pengen dipuji, pengen dilihat orang, ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga dohirnya amal soleh, tapi di hadapan Allah tidak jadi amal soleh. Kenapa? Pahalanya hapus. Tapi kalau sesuatu yang remeh, ternyata apa? Oh, nyingkirkan rintangan, halangan yang ada di jalan, ya. Ini adalah apa? Ternyata berpahala. Lah kalau zaman kita sekarang malah kebalikan. Ya, bikin marka jalan, marka kejut di jalan itu malah tinggi-tinggian itu ya. Ya. Sampai banyak orang yang apa ibaratnya keguguran. Nah, itu dosa itu. Itu apa? Dosa jariah. Ya kenapa yang bikin itu? Ya kenapa? Ya kalau setiap orang yang lewat situ, ya apa karena saking tingginya ngumpat-ngumpat, ya. Siapa? Sehingga yang bikin dilaknat terus. Ya kan gitu.
Dia kalau andai kata memang perlu supaya orang yang naik sepeda motor jangan ugal-ugalan, dikasih marka kejut ya dikasih, tapi ya jangan terlalu tinggi banget. Karena apa? Itu juga berbahaya. Ya, berapa banyak ibu hamil muda sering lewat situ bisa keguguran. Karena apa? Karena bikin kontraksi kan itu kan. Jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Berbahaya. Ya kalau enggak kan sekarang jalannya sudah dialusi malah dikasih marka kejutnya tinggi-tinggi gitu kan. Orang yang sering sebut apa polisi tidur gitu ya, malah tinggi-tinggian. Ya ini juga apa? Ini juga berbahaya. Ini justru bisa mendatangkan yang namanya maunya baik tapi caranya tidak tepat. Sehingga apa? Sehingga itu justru bisa mendatangkan dosa. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhamatu takunu fil masjid la tutfan. Dan ternyata aku menjumpai di antara keburukannya, ya, apa? Umatku itu adalah suka meludah di masjid, tidak dikubur ludahnya, ya. Bukan masjid kayak kita loh, masjidnya Nabi itu zaman dulu kan masih pasir, sehingga dianggap masih biasa meludah, tapi nggak ditutup gitu loh, nggak ditutupi pasir lagi. Itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena itu tidak menghormati masjid. Sehingga apa? Sehingga kita ini hendaknya menjaga kebersihan masjid. Sampai ketika itu waktu zamannya Rasul masjidnya itu masih pasir, tetap nggak boleh diludahi sembarangan. Kenapa? Karena itu tempat untuk ibadah yang harus dijaga kebersihannya, kenyamanannya. Lah kalau di situ ada ludah semua, campur lendir yang banyak semua, ya orang mau nempati situ kan jijik gitu ya. Yang dulu memang adanya dalam masjidnya adalah masih pasir, ya belum seperti kita. Kalau sekarang kita ya nggak mungkin berani meludahi kan itu. Hanya orang-orang yang tidak paham saja kalau sampai meludah di masjid kalau zaman kita sekarang. Karena apa? Masjid kita pakai keramik, ya bahkan ada yang pakai marmer kan gitu ya. Kan nggak mungkin. Ya ini ternyata apa? Ternyata orang menyepelekan. Oh, banyak amal-amal kebaikan yang remeh, ternyata itu menjadi amal soleh yang luar biasa. Tapi juga ada dosa-dosa kecil yang seakan itu remeh, bukan sebagai dosa dianggap hal yang biasa, tapi ternyata itu sebuah kesalahan, tetap tertulis di sana, dan itu diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, contoh jalan kebaikan itu, An-nasan qalu, ada sekelompok dari para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kami itu pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka itu sholat ya sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Maka apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah, sesungguhnya setiap ucapan tasbihmu itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap ucapan takbirmu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap yang namanya ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil, ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan memerintahkan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah, dan mencegah dari kemungkaran itu juga ada sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluanmu juga ada pahala sedekah. Masya Allah, ya, ini ada pahala sedekah. Kaget ini para sahabat, kan begitu. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah,
ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika salah satu dari kami melampiaskan syahwatnya pada yang halal, apakah padanya itu terdapat pahala? Kalau seorang suami menggauli istrinya, ya kan begitu, apakah itu dapat pahala? Istrinya dapat pahala, suaminya dapat pahala. Apa jawabnya Rasulullah? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wisrun. Bukankah jika dia melampiaskan nafsunya pada yang haram, baginya dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula kalau dia melampiaskannya untuk yang halal, maka baginya pahala. Masya Allah, bahagialah orang yang sudah menikah, rugilah yang masih jomblo, ya. Jadi kayak gitu. Maka apa? Para jomblo segera dinikahkan, kan itu. Kenapa? Karena rugi, ya. Jadi tidak dapat sedekah, gitu ya. Tidak dapat sedekah. Jangankan kayak begitu, uang orang laki-laki suami istri itu kalau lagi canda ngobrol itu dzikrullah, itu berzikir. Jadi zikir itu kalau bagi suami istri nggak identik baca Al-Quran, wirid, enggak. Jadi ngobrol, mikir anak, itu kan itu. Di anaknya gini gimana, ya, bimi, gitu ya. Apa? Itu ternyata zikrullah. Ya, itu zikrullah. Itu adalah keutamaan tersendiri. Hal-hal yang demikian itu kan kelihatannya sepele kan itu ya. Tapi ternyata kalau kita ketahui, masya Allah, itu adalah amal soleh. Itu adalah amal soleh. Kenapa yang demikian itu kok dianggap sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan hubungan yang sah, itu berarti dia sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pernikahan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikah itu perintah. Namanya perintah itu mesti ada pahalanya, nggak mungkin enggak. Ya kan begitu. Sehingga dampak dari perintah ini, apapun yang dalam rangka untuk mewujudkan perintah tersebut, itu semuanya pahala. Ya, semuanya pahala. Maka rentetan dari pernikahan itu kan hubungan yang sah, ya kan itu. Yang dulunya haram sebelum nikah sekarang sah. Maka apa? Maka hubungannya itu juga adalah pahala. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kayak seperti itu. Kayak contoh yang lain ya, ketika Anda datang ke masjid ini, niatnya Anda itu ikhlas untuk sholat berjamaah seumpama, maka apa? Walaupun Anda itu sedang tidak sholat berjamaah, selesai sholat jamaah masih nunggu jamaah sholat isya, nongkrongnya Anda di masjid hanya sekedar nongkrong, itu tetap dihitung sedang sholat. Kenapa? Karena itu rentetan untuk menjalankan kewajiban. Anda apa? Pengen menjalankan sholat, berarti itu terhitung namanya sholat. Ya, sehingga apa? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Maka inilah yang harus kita pahami. Masya Allah, ternyata Allah itu benar-benar adalah karim. Allah itu maha mulia. Allah ini adalah ternyata maha luas rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita. Maka sungguh merugi kalau orang-orang yang dia itu tidak mau memanfaatkan keluasan dari rahmat Allah, keluasan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Itu hanya orang-orang yang akan merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Contoh yang lain di antara amal kebaikan, bahwa jalan kebaikan itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah kamu meremehkan sedikit pun kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin thaliq, walaupun cuma sekedar kamu itu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Sumringah, wajah yang ceria, menampakkan kalau kita ini saudara, senyum ketemu saudara. Ya, tidak seperti zaman kita ini sering ngaji malah ketemu itu disalami nggak mau jawab salam, lihat itu. Ya, diajak bersedekah itu nggak mau, ngajak musuhan terus ini. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, ini kan luar biasa. Harusnya kalau ketemu dengan saudara ada perbedaan itu oke lah, kita nggak bisa sama dalam semua hal. Ya,
jangankan ke orang lain gitu ya. Wong kita dengan istri seumpama kan nggak mesti sama ya kan gitu. Ya, istrimu suka sambel, ya kamu nggak suka sambel, ya kan itu. Istrimu suka pedas, kamu nggak suka pedas. Ya biasalah kayak begitu ya. Ya. Tapi ya jangan kemudian kita kalau udah ketemu itu apa menampakkan permusuhan, cemberut, ya, bermuka masam, ya kan itu. Harusnya itu wajhun tolik. Wajahnya itu ceria, menampakkan kalau kita ini saudara. Kita kan masih Islam. Surga Allah itu luas. Jangan cuma kamu kapling milikmu. Emang surga itu cuma seluas Sidah Reja ya? Oh itu nggak ada apa-apanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu disebutkan bahwasanya orang yang paling terakhir masuk surga itu nanti dikasih ya kaplingannya di surga itu seluas wilayahnya raja yang ada di dunia ya, sampai yang namanya 3 kali lipatnya. Taruhlah nggak usah ngambil raja istilahnya, jangan presiden ya, raja yang ada di Jawa aja lah ya, Sultan Hamengkubuwono kan raja ya, Raja Jogja, wilayahnya kan Jogja, provinsi Jogja, ada Kulon Progo ya, ada Jogja sendiri, ada Sleman, ada Bantul, ada Gunung Kidul ya. Coba bayangkan tuh kalau ditanami budin tuh kayak apa ya, gitu ya. Ini 3 kali lipatnya loh, 3 kali lipatnya. Surganya Allah itu orang paling rendah derajatnya di dalam surga. Yang modalnya cuma apa? Iman kepada Allah dengan benar, la ilaha illallah, tulus ikhlas, tidak punya amal soleh yang lain. Coba bayangkan, banyak saudara kita masih punya amal soleh gitu, ya. Cuma mungkin dia belum jenggotan, belum celana cingkrang gitu loh, ya. Masa kemudian kamu katakan, nggak berat masuk surga ya? Gitu, ya. Jangan kayak seperti itu, ya. Jadi apa? Kita harus komitmen. Oke, kita ingin menjadi yang terbaik. Tapi bukan menjadi yang terbaik itu kemudian menjadikan orang lain jadi nggak terbaik gitu loh. Biarkan mereka itu menanjak sesuai dengan kemampuannya, ya. Jangan langsung diajak. Dia itu kan mungkin anak-anak yang baru latihan berjalan. Jangan kemudian diajak lompat tinggi, keselio. Ya ini loh. Harus pakai tahapan. Jadi kalau masih pemula ya diajak bagaimana. Yang penting senang kebaikan dulu. Jalankan yang wajib dulu. Belum bisa komitmen sini, oke nggak apa-apa. Kayak begitu tahapan. Kalau kita nggak pakai tahapan, apa yang terjadi? Yang terjadi malah justru bisa menyebabkan orang itu putus asa dari kebaikan. Sehingga apa? Mutung kata orang Jawa. Ya, sehingga apa? Sehingga malah meninggalkan kebaikan, malah jadi orang yang buruk. Nah, di sini masalah muslimin. Jadi apa? Bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria, tegur sapa, memberi salam, itu adalah kebaikan. Jangan kita sepelekan. Ini adalah contoh-contoh kecil dan masih banyak sekali yang demikian itu, yang kadang kita ini sepelekan dan kita remehkan, ya. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari ya kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk selalu berada dalam kebaikan, walaupun itu hal yang kecil, ya, hal yang kecil dan sangat banyak sekali. Asal kalau kita ini banyak tahu dan banyak ingat, kita banyak bisa mendapatkan amal kebaikan, ya, dari amal kebaikan. Coba kita ambil contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh loh. Bilal ibnu Rabah itu, ya, Bilal ibnu Rabah itu ketika Rasulullah SAW pernah dalam Isra Mi'raj itu kan, ya. Dalam hadis yang lain itu mimpinya Rasulullah itu memimpikan Bilal ibnu Rabah itu dia di dalam surga, ya. Ketika Rasulullah sudah masuk itu ternyata Rasulullah itu mendengar suara sendalnya Bilal itu sudah ada di dalam. Sehingga apa? Seakan-akan kayak mendahului Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah itu kaget, itu suaranya siapa? Sendalnya siapa itu? Ditanya ke malaikat Jibril, itu suaranya sendalnya Bilal. Sampai kemudian Rasulullah setelah itu beliau bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, amal apa sih? Kok sampai aku memimpikan kamu itu sudah masuk surga duluan. Suara sendalmu itu sudah aku dengar di sana." Kan gitu. Aku nggak punya amal yang lain, Rasulullah, seperti yang lain lah biasa. Ya, cuma aku itu setiap batal dari wuduku aku wudu. Dan setiap aku habis wudu, aku sholat 2 rakaat sholat sunnah wudu. Itu yang aku langgengkan ya Rasulullah. Oh ya ini,
Ya, ini amal keistimewaanmu. Jadi setiap batal wudhu langsung sholat 2 rakaat. Ya, batal wudhu sholat 2 rakaat. Itu amaliyah yang dilakukan oleh Bilal. Sehingga apa? Oh masya Allah. Ya itu kan hal yang sepele kan kelihatannya. Tapi karena landasannya iman, masih punya iman kepada Allah, ya tetap dia berhak yang namanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Karena waktu isya sudah tiba, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Yang intinya hadis-hadis tersebut memberikan sebuah faedah. Jalan kebaikan dalam Islam ini adalah sangat banyak. Mari kita berusaha sedikit demi sedikit untuk menapaki jalan kebaikan tersebut sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan pada waktu sempit, lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan di waktu longgar kita, lakukanlah. Ya, asal itu adalah kebaikan, Pak, insya Allah akan menjadi pundi-pundi amal soleh kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.